Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Pahlawan. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera siap. Pada sang merah putih, hormat. Gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk para pahlawan, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa untuk jasa-jasa dan perjuangan mereka kepada bangsa dan negara kita ini. Meningkatkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila. 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 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didarangkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan-pesan perjuangan atau kata mutiara dari pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Ki Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Disampaikan pada saat Ki Ageng Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para pengikut atau rakyat akibat perlakuan kaum penjajah. 2. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah saya. Saya akan meneruskan perjuangan. Mit Alexander, pemerintah TNI akan terus berjuang. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit ketika menjawab pernyataan presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. 3. Pesan pahlawan nasional Profesor Dr. S. Soeharto. Right or wrong my country. Lebih-lebih kalau kita tahu negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya. Pernyataan sebagai seorang nasionalis dan patriot. 4. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Esa. Cita-cita bangsa Indonesia itu bukan kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres 2 Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana yang menjabat sebagai sekretaris. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Kepala Tata Usaha yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan pegawai serta seluruh peserta upacara sekalian yang berbahagia dan yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman Maha Rahim, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam upacara bendera peringatan Hari Pahlawan tahun 2021. Sholawat serta salam Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pelaksanaan upacara telah berjalan dengan baik.
Satu, dua evaluasi, karena ini upacara yang perdana pada tahun pelajaran ini, terutama untuk kelas 7. Dimohon untuk seluruh peserta upacara menjaga kekhusyuan saat upacara dengan tidak berbicara sendiri, berbicara bersama teman, maupun kalian bermain tangan, tidak konsentrasi terhadap kegiatan upacara pada hari ini dan hari-hari ke depan. Kemudian para peserta upacara yang saya hormati, Hari Pahlawan tahun ini mengambil tema Pahlawanku, Inspirasiku. Mari kita tengok sejarah terlebih dahulu, bahwa sebelum ada kejadian peperangan pada tanggal 10 November yang akhirnya menjadi Hari Pahlawan, didahului dengan resolusi jihad. Resolusi jihad ini disampaikan oleh beliau, ulama kita, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Berawal dari tanggal 22 Oktober yang mengobarkan semangat jihad, bahwa jihad adalah fardu ain bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka terjadilah pertempuran pada tanggal 10 November di Surabaya. Saat itu di Hotel Yamato ada bendera merah, putih, biru, yang akhirnya dirobeklah warna biru karena para pemuda pejuang saat itu tidak terima ada bendera warna lain, dan menjadilah bendera merah putih saat itu. Sangat heroik. Dan saat itu pula terjadi pertempuran yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya pada khususnya, kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Hadirin peserta upacara, Bapak, Ibu, dan seluruh siswa rahimakumullah. Dari perjuangan para pahlawan yang tidak atau mungkin belum pernah kita baca satu persatu, mari kita ambil hikmahnya, kita jadikan inspirasi harian selain tadi kata-kata pesan-pesan pahlawan yang telah dibacakan. Yang pertama, bahwa para pahlawan ini mempunyai sikap teguh pendirian, istiqomah. Dalam sebuah kisah, Kiai Hasyim Asy'ari, ulama kita, ini disuruh untuk mengikuti pemerintahan Jepang saat itu dengan adanya tradisi Keisei, membungkukkan setengah badan, menghormati kaisar yang berkuasa saat itu, tapi beliau enggan dan tidak mau. Bahkan sampai di penjara pun beliau enggan untuk mengikuti itu. Inilah sifat keteguhan hati yang dimiliki oleh para pahlawan. Dan pahlawan-pahlawan lain, mereka berjuang menjadi pahlawan karena punya sifat teguh pendirian. Lalu bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama siswa? Yang pertama, kita harus punya keteguhan hati. Kalian tidak boleh terombang-ambing, tidak boleh terpengaruh dengan keadaan yang terjadi saat ini, apalagi ketika kita berselancar di dunia maya.
teguhkan hati, jangan mudah terprovokasi, apalagi terhadap ajakan-ajakan untuk tidak mencintai negara kita ini. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Jangan terpengaruh dengan budaya-budaya yang bukan milik kita, karena kita punya kepribadian sendiri, dan itulah yang dinamakan dengan keteguhan istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Sifat teguh pendirian lebih baik dari 1000 kemuliaan. Yang kedua adalah keberanian. Pahlawan diberi julukan dan gelar pahlawan karena dia punya sifat berani. Keberanian disimbolkan dalam peringatan Hari Pahlawan dengan bambu runcing. Walaupun dengan kesederhanaan, tapi para pahlawan memiliki keberanian yang luar biasa menghadapi para musuh negara ini yang ingin merebut bangsa ini. Hanya berbekal kesederhanaan saja mereka punya keberanian yang luar biasa. Kita tidak perlu hidup mewah, tidak perlu punya HP yang canggih untuk bisa berjuang belajar, tidak perlu harus menuntut orang tua untuk disediakan fasilitas yang mewah, yang bagus, yang kekinian. Tapi yang penting, walaupun kalian dengan keadaan yang sederhana, tapi mampu menunjukkan keberanian, menunjukkan eksistensi belajar, semangatnya yang tinggi untuk meraih cita-cita. Yang ketiga adalah kesabaran. Pesan Jenderal Sudirman tadi harusnya kita renungi dengan sangat mendalam, bahwa beliau dalam keadaan yang sakit, tapi beliau tetap berjuang. Kesabaran para pahlawan menghadapi penjajahan ini tidak singkat, tidak butuh 1, 2, 3 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun mereka berjuang, tapi mereka tetap tabah menghadapi perjuangan ini dengan tetap semangat. Kita selaku generasi penerus bangsa, kita selaku generasi yang sedang belajar, mari kita ambil inspirasi, kita jadikan kesabaran sebagai bekal dalam hidup kita. Memang sabar pahit, tapi nanti akan terasa manis, karena dengan kesabaran kita ditatar untuk biasa menghadapi cobaan dan menghadapi kondisi sesulit apapun. Kesabaran bagaikan obat yang nanti pahit di awal, tapi nanti akan menyegarkan dan menyehatkan tubuh kita. Untuk itu, man sobaro tubiro. Siapa yang sabar, dia akan menang. Siapa yang sabar, dia akan berhasil. Sabarlah menuntut ilmu, sabarlah belajar, sabarlah dalam kondisi belajar seperti ini. Insya Allah kalian akan mendapat kemenangan layaknya seorang pahlawan yang sedang berjuang. Demikian pesan-pesan dari saya. Mari kita jadikan sifat-sifat kepahlawanan itu terus kita menjadi bekal kehidupan kita di dalam belajar maupun dalam bekerja setiap hari. Sekian, mari kita pekikan merdeka 3 kali dengan mengepalkan tangan tanda keteguhan hati.
Tangan yang kita kepalkan adalah tanda keteguhan hati, semangat yang membara untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan dan tetap teguh pendirian dalam kebaikan, sabar untuk menghadapi tantangan yang ada. Siap, gerak. Merdeka! 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 Akhirat, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu himne madrasah. Cita-cita mulia untuk menggapai cita-cita mulia. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka fattahun karim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhal, wa na'udzubika min balagati daini wa qahril rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin pasukan membubarkan peserta upacara. Tanpa penghormatan.